Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam ID Channel Inspirasi Dr. Anas. Sahabat ideal, mungkin kita pernah mendengar yang namanya penyakit wasir, yang biasa juga disebut sebagai ambeien. Namun dalam bahasa kedokteran, penyakit ini disebut sebagai penyakit hemoroid. Pada kesempatan ini kita akan membahas sekelumit tentang wasir, ambeien atau hemoroid. Nah, apa itu wasir? Wasir, ambeien atau hemoroid merupakan penonjolan yang disebabkan oleh kerusakan dari jaringan penyokong bantalan anus yang disertai dengan pelebaran pembuluh darah pada anus. Dari pengertian ini, maka tentu kita sudah dapat mempersepsikan apa dan bagaimana gejala-gejala pada wasir itu. Sahabat ideal, penderita wasir selalu mengalami keluhan saat buang air besar. Rata-rata di antara penderita wasir ini mengeluhkan pertama darah menetes ya, setelah kotoran keluar pada saat buang air besar, biasanya berwarna merah segar. Itu kadang-kadang dikeluhkan yang pertama. Jadi setelah buang air besar ada darah yang menetes berwarna merah segar, itu rata-rata dalam merupakan keluhan pertama dari penderita wasir. Kemudian yang kedua, teraba benjolan pada anus ya, atau yang istilah mediknya disebut sebagai anal cushion prolapse ya. Ini ada derajat-derajatnya, nanti kita bicarakan. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang disertai iritasi dan gatal pada benjolan yang teraba pada anus ya. Kadang-kadang benjolan yang sudah tercekik di luar tidak dapat masuk kembali, ini yang mengalami iritasi atau gatal. Dan yang keempat, kadang-kadang penderita wasir itu mengeluh nyeri ya pada benjolan anus yang tercekik di luar. Berat ringannya wasir ini itu ditentukan oleh grading atau derajat penyakitnya berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Jadi semua gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu akan kita lakukan grading yang menentukan berat ringannya penyakit dari hemoroid ini. Derajat pertama itu hanya mengeluh adanya perdarahan saat buang air besar. Jadi darahnya menetes setelah kotorannya keluar, itu derajat pertama. Sementara derajat kedua adalah teraba benjolan pada saat buang air besar, namun benjolan tersebut dapat masuk kembali setelah selesai buang air besar. Ini derajat kedua. Sementara derajat ketiga juga teraba benjolan saat buang air besar, namun benjolan ini tidak dapat masuk secara spontan. Dia dapat masuk ketika dilakukan pendorongan. Jadi kadang-kadang kita mendorong dengan menggunakan jari, benjolan itu dapat masuk kembali. Namun di derajat 4 ini yang paling tertinggi, benjolan itu teraba terus-menerus berada di anus dan tidak dapat masuk kembali. Ini adalah derajat yang paling tinggi, derajat 4 yang tentu memiliki penanganan-penanganan tertentu dibanding dengan derajat-derajat yang lain. Lalu bagaimana penanganannya? Nah, penanganan yang terpenting pada kasus-kasus hemoroid ini adalah yang pertama, modifikasi pola makan. Ini yang penting ya. Sahabat ideal, ini yang paling penting, modifikasi pola makan kita jika menderita penyakit hemoroid atau bahkan ketika kita tidak ingin terkena oleh penyakit hemoroid ini. Yang pertama adalah harus banyak minum air putih, tentu rata-rata 8 gelas atau sekitar 2 liter setiap hari. Ini adalah salah satu modifikasi pola hidup pola makan yang harus kita lakukan setiap hari. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat. Misalnya jagung ya, sayur daun, kemudian kacang-kacangan dan lain-lain. Semua makanan-makanan yang banyak mengandung serat itu tentu baik untuk penyakit ini, karena dengan banyaknya serat yang terkandung di dalam bahan makanan itu akan membuat feses kita atau kotoran kita menjadi lunak sehingga tidak membebani penyakit hemoroid ini. Yang ketiga adalah tentu kita harus menghindari makanan-makanan yang bersantan dan pedis, karena makanan yang bersantan dan pedis ini akan merangsang kita untuk buang air besar dan bahkan pada kondisi tertentu akan membuat feses kita menjadi keras. Lalu kemudian yang kedua adalah penanganan yang kedua adalah menghentikan beberapa kebiasaan buruk. Ini yang penting ya, menghentikan beberapa kebiasaan buruk. Yang pertama, memilih menggunakan kloset jongkok daripada kloset yang duduk. Nah, ini yang penting.
Ketika kita sudah tahu bahwa ada gejala-gejala hemoroid, maka usahakan memilih menggunakan kloset jongkok ya, daripada kloset yang duduk. Kenapa harus kloset jongkok? Karena menurut penelitian, kloset jongkok ini justru mempermudah seseorang mengeluarkan kotoran dari dalam usus besar, mempermudah atau bahkan membantu kita untuk melakukan pengedanan ya pada saat ingin mengeluarkan feses. Kemudian yang kedua, tidak berlama-lama di toilet saat buang air besar. Nah ini ada banyak sahabat IDEA, terutama yang laki-laki, yang hobi menghabiskan satu batang rokok ketika berada di dalam toilet sambil duduk. Nah ini adalah kebiasaan buruk yang harus kita ubah. Bahkan kadang-kadang ada yang harus menghabiskan satu koran ya, sambil membaca koran kemudian duduk jongkok di toilet sambil menunggu proses buang air besar. Ini adalah kebiasaan buruk yang harus kita ubah. Yang ketiga adalah menghindari mengedan yang kuat. Salah satunya adalah menggunakan kloset jongkok itu tadi. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan dubur. Tentu ini yang paling penting. Ketika sudah ada benjolan yang berada di luar, maka kebersihannya harus kita jaga agar tidak sampai mengalami iritasi, gatal, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima adalah berolahraga yang teratur. Tentu ini akan menjaga stamina kita, kemudian membangun metabolisme yang baik di dalam tubuh, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit wasir seperti ini. Lalu penanganan selanjutnya, itu ada dua pilihan. Ya, tentu ini berdasarkan derajat-derajat daripada hemoroid. Pada hemoroid derajat 1 dan 2, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, maka kita masih dapat melakukan pilihan penanganan dengan non-operative treatment, artinya dengan menggunakan pendekatan obat-obatan. Sementara untuk derajat 3 dan 4, maka kita sarankan untuk sebaiknya dilakukan tindakan operasi atau operative treatment. Sahabat IDEA, saat ini perkembangan ilmu kedokteran tentang pengobatan hemoroid berkembang dengan cepat, sehingga telah banyak modalitas terapi yang ditemukan pada berbagai tingkat derajat hemoroid. Mari kita lihat perkembangan modalitas terapi yang terakhir, bahwa untuk kasus-kasus derajat 1 dan 2 bukan hanya semata-mata dengan menggunakan obat-obatan, tetapi ada beberapa modalitas terapi tindakan non-operatif lainnya, seperti skleroterapi, ya, infrared coagulation, ablasi, dan rubber band ligation. Tentu yang paham ini hanya kalangan para dokter, tetapi informasi ini perlu diketahui oleh sahabat IDEA bahwa untuk hemoroid grade 1 dan 2 itu ada modalitas terapi yang lain selain obat-obatan yang bisa kita dapatkan dari sarana kesehatan. Namun untuk tindakan operasi, terutama yang ditujukan pada hemoroid grade 3 dan 4, maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita disarankan untuk melakukan tindakan operatif dengan beberapa pilihan-pilihan tindakan, seperti plikasi ya. Ini bisa dilakukan pada tindakan hemoroid pada grade 2 dan 3, kemudian dengan DG-HAL pada hemoroid grade 2 dan 3, kemudian ada hemoroidoktemi pada grade 3 dan 4, dan staplet hemoroidepeksi pada grade 3 dan 4. Ini adalah beberapa tindakan-tindakan operatif yang dapat dilakukan untuk hemoroid grade 3 dan 4. Sahabat IDEA, itulah sekelumit tentang penyakit wasir, ambeien atau hemoroid, yang merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemukan. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai upaya mendorong kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. Dan bagi sahabat IDEA yang ingin bertanya dan berdiskusi, silahkan kirimkan pertanyaan ke kolom komentar channel YouTube kami di IDEA Channel, atau kirim ke email dranasbeda@gmail.com seperti yang tertulis di bawah ini. Ya, silakan dikirimkan komentar dan pertanyaan-pertanyaan agar kita bisa berdiskusi lebih detail, lebih jauh terkait dengan penyakit wasir, ambeien atau hemoroid ini. Demikian IDEA Channel bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.